Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dan menonton. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baik, pada video ini kami buat sebagai laporan akhir serta pemenuhan tugas pada mata kuliah praktikum Deep Learning, Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti Yogyakarta. Sebelum memaparkan materi terlebih dalam, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sarah Magdalene Agustin Korwa dengan NIM 24221006 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Evelina dengan NIM 24221027, Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Angela Mariciuri Deha dengan NIM 24221029. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek berjudul Sistem Deteksi Kendaraan menggunakan YOLO V8 berbasis Computer Vision. Next. Rekan-rekan, mengapa proyek ini penting? Saat ini pemantauan lalu lintas masih banyak dilakukan secara manual yang memakan banyak waktu dan tenaga. Selain itu juga ada risiko tinggi terhadap human error atau kesalahan pencatatan akibat kelelahan dan kelalaian fisik pada petugas. Nah, dengan solusi otomatis berbasis AI ini, kita bisa mendapatkan data yang instan, presisi, dan juga sistem ini dapat beroperasi selama 24 jam penuh tanpa penurunan performa. Target utama kami ada 3. Yang pertama adalah membangun arsitektur sistem deteksi yang andal menggunakan algoritma terbaru yaitu YOLO V8. Dan yang kedua adalah mendeteksi kendaraan secara otomatis pada media visual dan juga target yang ketiga adalah mengevaluasi secara saintifik performa akurasi model dan juga mengklasifikasi entitas lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah. Untuk melatih kecerdasan buatan ini, kami menggunakan dataset Traffic Object Detection Project dengan total 13.300 file. Dataset ini sangat unik karena diambil dari lingkungan urban di Turki yang memberikan variasi fitur visual jalan raya yang sangat tinggi untuk mengenali mobil, motor, bus, truk, hingga pejalan kaki. Arsitektur metodologi eksperimen. Alur kerja kami dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan processing seperti resizing gambar menjadi $640 atau times 640 $640 pixel. Setelah itu, data masuk ke tahap pelatihan model menggunakan arsitektur YOLO F8, pemberian label otomatis, dan diakhiri dengan evaluasi matriks akurasi. Ekosistem implementasi secara teknis. Kami menggunakan infrastruktur cloud Google Colab untuk komputasi dan Google Drive untuk menyimpan berat model atau WAG. Bahasa pemrograman utama yang digunakan adalah Python 3.10 dengan library utama Ultralisk YOLO F8N versi Nano untuk efisien maksimal. Sekarang mari kita lihat dapur teknisnya. Pertama, kami menginstal sistem YOLO F8 dengan perintah pip install Ultralisk. Karena data kami tersimpan di Google Drive, kami menggunakan perintah unzip untuk mengekstrak dataset ke lokal Colab agar akses data selama pelatihan jauh lebih cepat. Kami juga memvalidasi file data YAML untuk memastikan sistem mengenali 5 kelas utama kami secara berurutan: Beetle, bus, car, motorbike, dan person.
Baik, selanjutnya setelah melalui beberapa tahapan seperti persiapan environment, yaitu penginstalan Yellow 8 dari Ultralistic. Lalu selanjutnya kita menghubungkan Google Drive dengan Google Colab, yaitu untuk mengambil dataset yang kami simpan dalam Google Drive akan dikonek pada Google Colab ini untuk dijalankan pada model yang kami buat. Jadi dataset yang kami punya, yang kami simpan pada Google Drive itu merupakan folder dalam format zip. Jadi di sini ada beberapa kode yang dimana digunakan untuk mengeluarkan folder yang ada atau mengekstraksi folder zip yang ada pada Google Colab tersebut, yang dimana nanti akan digunakan dalam pengujian model yang kami teliti saat ini. Lalu selanjutnya juga ada verifikasi data. Nah, jadi di dalam dataset yang kami punya itu terdapat gambar-gambar dari berbagai macam kendaraan. Nah, untuk teman-teman tahu, jadi untuk gambarnya itu berupa rekaman atau capture dari CCTV pada sebuah lalu lintas di Turki. Jadi di dalam sebuah lalu lintas bisa ada beberapa jenis kendaraan dan juga pasti ada orang atau manusia karena itu merupakan lalu lintas atau jalan. Jadi di sini ada beberapa urutan kelas, yaitu kelas untuk bicycle, bus, car, motorbike, dan juga ada human. Lalu selanjutnya adalah proses training. Jadi setelah data yang sudah disiapkan, sekarang ini saatnya untuk men-training model atau melatih model. Nah, di sini kami menggunakan perintah YOLO task detect dan juga ada mode train. Nah, terus di sini juga kami menggunakan epoch 5, epoch dengan jumlah 5. Dan juga untuk resolusi ininya tuh sebesar 640. Jadi di sini epoch 5 ini digunakan untuk melatih model sebanyak 5 kali perulangan. Nah, selama waktu tersebut model yang kami bangun ini, model ini akan mempelajari pola visual melalui 130 layer dari arsitektur yang ada. Nah, ini merupakan hasil outputnya, dan ini adalah hasil dari tabel epoch yang sudah keluar. Jadi baik selanjutnya setelah kita menjalankan training dengan epoch sebesar 5 atau 5 putaran epoch, maka kita lanjut dengan kode untuk melihat hasil dari deteksi terkait training epoch 5 tersebut. Jadi setelah kita menjalankan program atau kode ini, maka outputnya akan seperti begini. Jadi gambar yang ada pada file folder yang ada itu nanti akan di training. Setelah di training, hasilnya itu nanti akan dimasukkan pada folder yang baru. Jadi kode ini akan membuat folder baru untuk mengisi hasil-hasil deteksi yang sudah diuji pada model. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa kodenya udah jalan dengan baik ya. Oke. Nah, jadi untuk melihatnya nanti kita akan buka di Google Drive. Nah, munculnya seperti begini. Ada beberapa file. Nah, di sini ada beberapa folder. Jadi folder hasil dari evaluasi atau hasil trainingnya itu nanti akan masuk pada hasil epoch 5. Nah, ini adalah hasilnya dari training epoch 5-nya. Jadi dapat teman-teman lihat di sini ada
gambar, ada beberapa gambar yang dimana terdapat beberapa mobil dalam sebuah lalu lintas di sini. Dan teman-teman lihat ini ada kayak kotak putih. Nah, ini merupakan blending box-nya. Jadi setelah diuji, maka YOLO atau model YOLO ini akan membuat kayak pembatas atau penguji cobaan. Hasil penguji cobaan itu dibuat kayak batas, ini merupakan mobil, ini merupakan ini merupakan bus, ini merupakan orang. Jadi di sini modelnya akan membuatnya seperti begitu. Jadi untuk training yang pertama yaitu kita ujinya itu menggunakan mobil. Jadi otomatis segala mobil, maksudnya kayak pada gambar itu ada mobil, itu nanti modelnya akan mendeteksi dan membuat kayak blending box ini. Jadi jika di dalam lalu lintas ada motorbike seperti sepeda motor ini atau orang, itu model tidak akan meliriknya atau tidak akan menghitung untuk membuat blending box ini. Jadi cuma khusus untuk mobil saja. Lalu di sini juga ada beberapa file sama aja semua. Jadi mungkin seperti begitu teman-teman dapat melihatnya. Jadi untuk hasil evaluasinya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi mungkin seperti begitu teman-teman. Oke, pada slide ini yaitu dinamika pelatihan, peningkatan akurasi, dan penurunan error. Terima kasih. Mari kita bedah hasil pembelajaran melalui grafik pada gambar tersebut. Di sebelah kiri ada kurva map menunjukkan tren positif yang menembus angka 0.83 pada akhir pelatihan. Sementara di sebelah kanan kurva loss, baik box loss maupun class loss mengalami penurunan konsisten. Hal ini membuktikan model mampu mengenali pola dan melokalisasi objek dengan sangat stabil tanpa gejala overfitting. Next. Yang selanjutnya, evaluasi akhir model atau kinerja optimal. Secara akademik, hasil akhir model kami sangat memuaskan dengan precision 78,6%, tingkat ketepatan model sangat menebak objek. Kemudian recall 77,5%, kemampuan model menemukan seluruh objek di gambar. Yang terakhir, map dengan 83,2%, akurasi rata-rata keseluruhan sistem kami. Kemudian slide selanjutnya, analisis performa berdasarkan kelas kendaraan. Jika dibedah per kelas, deteksi mobil sangat optimal karena data latihnya yang melimpah. Kelas bus memiliki sensitivitas sangat tinggi, di angka 93% karena ukurannya yang masif. Namun untuk sepeda motor, model menghadapi tantangan oklusi atau tumpang tindih karena bentuk fisiknya yang lebih kecil di tengah kepadatan lalu lintas. Sebagai evaluasi akhir, sistem kami memiliki kelebihan berupa otomatisasi penuh dan kecepatan eksekusi milidetik yang ideal untuk monitoring real time. Namun, secara jujur, kami sampaikan bahwa sistem ini masih memiliki tantangan pada kerentanan cuaca ekstrim dan risiko kesalahan deteksi pada kondisi lalu lintas yang sangat padat. Sebagai kesimpulannya, sistem berbasis YOLO V8 ini terbukti secara empiris sebagai solusi yang andal dengan akurasi di atas 83%. Arsitektur ini juga siap menjadi fondasi bagi manajemen lalu lintas Smart City pada masa yang akan datang. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami untuk mata kuliah Praktikum Deep Learning. Semoga penjelasan yang kami sudah sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe. Sekian dari presentasi kami. Saya Sarah dan rekan saya Angel, Tarisa. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Salam teknologi dan
Sampai jumpa.